Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Hamba. Satu lagi teladan Yesus bagi kita adalah bahwa Ia datang ke dalam dunia itu untuk menjadi hamba, bukan tuan. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, yang namanya hamba itu hidup hanya untuk melayani sang tuan. Kalau tuannya berkata, kamu harus begini atau begitu, maka seorang hamba harus taat. Kalau sang tuan berkata, jangan lakukan, walaupun dalam hatinya ingin, tetapi seorang hamba tidak akan melakukannya. Seorang hamba memiliki ketaatan penuh kepada tuannya. Jadi hidupnya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itulah Kristus Yesus. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus tidak hanya berkata, tetapi Ia sendiri melayani para muridnya dengan membasuh kaki mereka. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat yang kelima. Sangat jelas bukan? Tuhan Yesus yang melayani dengan cara membasuh kaki para muridnya. Itulah sebenarnya menggambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu untuk melayani, untuk menjadi hamba, bukan untuk dilayani atau menjadi tuan. Di dalam ayat, maksud saya di dalam Yohanes 13 ayat 12-15, yaitu ayat di bawahnya, dikatakan, sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, maksudnya kepada para muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan ini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir, saudara. Dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu berarti sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus bisa seperti Yesus. Kita tidak hanya harus bisa, tetapi harus mau melayani. Melayani di sini bukan selalu berarti kita harus membasuh kaki orang-orang yang kita kasihi, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Atau kita harus menjadi pendeta. Bukan. Tetapi dimanapun kita dipanggil dan ditempatkan, kita harus bisa jadikan
pekerjaan kita tempat melayani Tuhan. Barangkali saudara hanya seorang ibu rumah tangga, maka jadilah sosok ibu yang tidak menuntut anak-anak dan suami untuk melayani saudara. Sebaliknya, saudaralah yang harus memberikan yang terbaik bagi mereka. Sebagai karyawan, saudara jangan terlalu menuntut, tetapi berikan yang terbaik. Bekerjalah dengan keras, jujur, disiplin, dan taat pada peraturan, serta kepada pimpinan. Sebagai seorang pedagang, jangan sampai saudara hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi saudara juga harus ramah, sabar, sopan, saudara. Sebagai profesional, apakah saudara seorang dokter, perawat, petugas keamanan, pengacara, dan sebagainya? Saudara tidak boleh arogan dan minta dihormati. Tetapi saudara harus bisa mengembangkan profesionalitas saudara, sehingga saudara bisa membantu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai jemaat lokal, jangan saudara selalu berharap apa yang gereja bisa berikan buat saudara. Tetapi berusahalah agar ada yang saudara bisa berikan buat gereja. Apakah uang saudara, tenaga, atau pikiran, atau apapun juga demi pertumbuhan dan perkembangan gereja saudara. Terkait akan hal itu, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, sebagai orang Kristen, kita sesungguhnya hanyalah hamba. Maka belajarlah untuk menjadi hamba. Jangan bosi dan maunya dilayani. Tetapi belajarlah menjadi hamba yang baik, hamba yang melayani tuannya dengan hati, supaya kelak diperkenan untuk ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita, seperti dituliskan dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.